Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, pemirsa channel Klavos Sukacita yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Esma Nurung, pelayan firman di GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba, Abipura, Klasis Port Numbai. Senang sekali berjumpa dan bisa menyapa pertama kali pemirsa channel Klavos. Kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan untuk kita tiba pada anak tangga yang pertama 1 Januari 2022, dan kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Channel Klavos yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kekal yang mulia, Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Dikau boleh menibakan kami di tahun yang baru, di anak tangga yang pertama 1 Januari 2022, itu karena kasih karunia Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami. Oleh karenanya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, semua pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui pengajaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami merenungkannya, iman percaya kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun yang baru 2022. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pemirsa Klavos yang dikasihi oleh Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian sekali. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa besar kerasnya orang Mesir menindas mereka." Terakhir ayat 10, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah bagi kita yang selalu setia di dalam
membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Temanya adalah hidup baru dalam pembebasan Tuhan. Pemirsa Klafos yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kitab Keluaran dalam proses kanonisasi penulisan di dalam 5 kitab Pentateuk ada pada urutan kedua setelah Kejadian. Mengapa disebut Keluaran? Karena kalau kita membaca kitab Keluaran yang jumlah pasalnya ada 40, kita akan belajar bagaimana proses keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itulah sebabnya disebut Keluaran. Nah, tema kita adalah hidup baru dalam pembebasan Tuhan. Ayat 1 ada kata Horeb. Kata Horeb di sini sama dengan Sinai, disebut Gunung Allah. Karena Allah menampakkan diri di sana dan menyatakan dirinya, namanya kepada Musa di sana. Jadi pada saat Keluaran pasal 3 ini terjadi, mungkin sekali Horeb belum disebut Gunung Allah. Tetapi pada waktu Musa menuliskan peristiwa ini, Horeb sudah disebut Gunung Allah. Lalu ayat 2 yang perlu kita belajar, ada kata malaikat Allah. Nah, ini menarik sekali, bukanlah malaikat biasa. Pengertian malaikat Allah di sini, tetapi adalah Allah atau Yahweh sendiri. Kata malaikat Tuhan bisa diterjemahkan utusan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya messenger of Yahweh. Ini menunjukkan ada lebih dari satu pribadi dalam diri Allah. Nah, kita tahu, kita percaya kepada Allah Tritunggal, satu tapi tiga. Allah dalam pribadi sebagai Allah Bapa, Allah dalam pribadi sebagai Allah Anak, Allah dalam pribadi sebagai Allah Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Kemudian ayat 5, Musa menanggalkan kasut ini, artinya seakan-akan kasut adalah lambang dosa atau sesuatu yang lain. Ini adalah suatu bagian yang bersifat hurufiah, bukan lambang. Musa disuruh menanggalkan kasutnya karena ia harus menghormat kepada Allah. Lalu pada ayat 5 juga yang perlu kita belajar, tempat atau tanah yang kudus. Ini menarik saudara-saudara, pemirsa Klafos yang dikasihi oleh Tuhan. Agama-agama lain mempunyai tanah suci atau kudus, tetapi orang Kristen tidak mempunyai tempat suci atau kudus. Israel, Kanaan bukan tanah suci bagi orang Kristen. Dalam ayat 5, tempat itu suatu tempat di Gunung Horeb atau Sinai dikatakan kudus karena pada saat itu Allah hadir secara khusus di sana. Ya, itu menariknya. Kemudian ayat 6, ayat ini dipakai oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Karena ia bersabda, ayat 32 dari Matius 22, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Menarik sekali, ayat ini dipakai oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 31 sampai 23 sampai 32 untuk membuktikan bagaimana kehidupan setelah kematian. Jadi menarik sekali, ada kehidupan setelah kematian. Nah, ayat 6, Musa menutup mukanya karena takut melihat kemuliaan Allah. Nah, dalam Yesaya 6 ayat 2 dikatakan, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ini gambaran malaikat. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi malaikat pun menutup mukanya. Ini menunjukkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Para pemirsa Klafos yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam tema bagaimana hidup baru dalam pembebasan Tuhan. Itu ada, saya ingin jelaskan ayat 7 sampai ayat 9. Perhatikan ayat 7, ada di
tertulis Allah melihat penderitaan umatnya. 2021 kita sudah lewati, kita ada sekarang pada anak tangga yang pertama, 1 Januari 2022. Pemirsa Klavos yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Tapi percayalah, saudara-saudaraku, pemirsa Klavos yang dikasih oleh Tuhan, Allah melihat penderitaan umatnya. Kita tahu banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau kita belajar 5 kitab Pentateuk, karena sekarang uraian teksnya adalah pada kitab Keluaran, tidak semua bisa masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang Tuhan izinkan masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan hanya Yosua, Kaleb, dan keturunannya, karena mereka lah yang taat. Yang lainnya tetap berontak kepada Allah. Nah, tema kita hidup baru dalam pembebasan Allah. Kita ketahui bersama sekarang pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, tapi kita tidak boleh lengah. Tetap harus disiplin, lakukan apa yang pemerintah melalui Satgas. Ikuti secara disiplin prokes itu. Tetapi juga kita nggak boleh paranoid. Kalau kita sudah mengalami hidup baru karena telah dibebaskan oleh Allah, maka ayat yang ke-7 Allah melihat penderitaan umatnya. Kalau Mazmur 121 ayat 1-4 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ya, luar biasa. Lalu dikatakan di situ Allah tidak pernah terlelap penjaga Israel. Artinya 24 jam Allah mengawasi kita. Jadi apapun pergumulan, pemirsa Klavos yang dikasih oleh Tuhan, Allah melihat penderitaan umatnya. Kemudian yang berikutnya, ringkasan dari ayat 7-9, masih ayat 7, Allah mendengar seruan umatnya. Nah, ini berbicara mengenai seruan doa. Jadi apapun yang sudah kita alami di sepanjang tahun 2021, nah marilah pada anak tangga yang pertama 1 Januari ini, kita mendengar seruan umatnya. Minta maaf, Allah mendengar seruan umatnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu ayat 8, Allah turun untuk menolong umatnya. Ini menarik sekali. Kita tahu kalau Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Allah turun, kata ayat 8 ini, menolong umatnya. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan di tahun baru 2022 ini. Yang terakhir, ayat 9, Allah melihat dosa orang Mesir yang menindas umatnya. Ini menarik ya. Apapun pergumulan masalah kita, kalau kita merasa pernah tersakiti, kita merasa pernah mengalami tekanan-tekanan dalam hidup antar sesama kita secara horizontal, maka perhatikan ayat 9, Allah melihat dosa orang Mesir yang menindas umatnya. Lepaskanlah kuasa pengampunan. Firman Tuhan mengatakan kita disuruh mengampuni 70 kali 7 kali. Kalau secara matematika 70 kali 7, 490. Bisakah kita melepaskan pengampunan sebanyak itu? Itu firman Tuhan. Allah melihat dosa orang Mesir yang menindas umatnya, bangsa Israel. Allah juga tahu ketika kita mengalami tekanan-tekanan seperti itu. Datanglah kepada Allah. Maka hidup baru kita, karena Allah sudah membebaskan dari setiap pergumulan, akan kita merasakannya. Terakhir, menjadi kesimpulan ayat 10. Ini menarik sekali mengenai pengutusan Musa. Pemirsa Klavos yang dikasih oleh Tuhan, perlu diingat bahwa pengutusan Musa dalam Keluaran 3 ayat 10 berhubungan dengan keinginan Tuhan untuk menolong bangsa Israel, ayat 7-9 tadi. Ini adalah sesuatu yang harus dicamkan pada waktu kita mendapat panggilan Tuhan untuk pelayanan. Tuhan mengutus kita untuk menolong orang lain yang dalam penderitaan. Kalau kita menolak, kita berdosa terhadap orang yang menderita itu. Allah bisa bekerja sendiri, saudara-saudaraku, pendengar, pemirsa Klavos. Tetapi Allah memilih untuk bekerja menggunakan manusia. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Ini pada ayat yang ke-10, hidup baru dalam pembebasan Allah. Mari, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Klavos, kita semua punya karunia. Kita semua punya talenta. Mari, kita diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ini sesuai dengan karunia kita. Kalau amanat agung Matius 28 ayat 19 dan seterusnya mengatakan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Semua kita harus melakukan amanat agung ini. Nanti ada baptislah dalam nama Bapa, Anak. Nah, tugas baptisan itu sakramen. Itulah tugas pendeta. Tapi pergi jadikanlah semua bangsa muridku, semua di tahun yang baru ini. Karena kita sudah memperoleh hidup baru itu. Kita sudah dilepaskan dari setiap pergumulan di sepanjang tahun 2021. Marilah kita siap diutus oleh Allah. Nah, pada saat itu Musa berumur 80 tahun. Saudara-saudara pemirsa Klavos. Tetapi ia toh diutus oleh Tuhan. Ini pelajaran yang penting bagi orang Kristen yang merasa dirinya sudah tua, sehingga harus mengundurkan diri dari pelayanan untuk memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Ingat saudara-saudara pemirsa Klavos, bahwa Musa dipanggil pada usia yang sangat tua. Kiranya firman Tuhan ini menolong, memberkati kita untuk kita menjalani kehidupan baru kita dan siap diutus untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah itu sesuai dengan karunia yang ada pada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu, bahwa kami memperoleh hidup baru oleh karena Allah yang telah membebaskan kami dari dosa, pelanggaran, kejahatan, hal-hal yang kami lakukan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan tibakan di anak tangga yang pertama, 1 Januari 2022 ini, kami hanya boleh berucap Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan Tuhan akan terus menolong, menyertai, memberkati kami di sepanjang tahun 2022 ini. Jikalau kita hidup melekatkan hati kita kepada Tuhan dan menaruh iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hidup ini seperti uap, kata Yakobus 4 ayat 14. Uap sangat singkat. Ada sekarang viral, hamba Tuhan ketika merayakan Natal, ya viral sekali, lalu dia memuji Tuhan. Kalau nggak salah durasinya itu 2 menit 49. Ketika sudah mau masuk dengan pujian terakhir, dia jatuh dan meninggal. Ini viral sekarang, bisa kita lihat di YouTube, ya. Artinya tidak ada yang tahu dalam perjalanan hidup ini. Tetapi Keluaran 3 ayat 1 sampai 10 tadi sudah memberikan penguatan kepada kita sekalian untuk tetap mempunyai iman, pengharapan dan kasih yang senantiasa kita fokuskan kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, melekatkan hati kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan memberkati di sepanjang tahun 2022 ini. Memberkati channel Klavos Sukacita, kru yang Tuhan percayakan sebagai anak-anak muda, juga ada anak-anak dari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di Kabupaten Sorong. Tuhan berkati di era milenial saat ini. Luar biasa Tuhan akan memakai IT ini. Oleh karena itu, melalui media channel Klavos Sukacita ini, Tuhan berkati mereka semua. Ingat 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaga dan memeliharanya sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.